wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilaha illallah jalil jabbar, la ilaha illallah wahid wa qahhar, la ilaha illallah karimul sattar, la ilaha illallah kabirul muta'al, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahlan wa samadan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahlan wa samadan wa nahnu lahu abidun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahlan wa samadan wa nahnu lahu qanitun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahlan wa samadan wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ilaika fawatna umurana wa alaika tawakkalna ya arhamar rahimin. Allahumma ya haqqu arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya haqqu rabbana adkhilna fi haqiqatit tauhidi mudkhala sidqin wa akhrijna min dhulumatin nafsi wasyirki mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah ya haqqiqna bihaqqil yaqin adkhilna fi wujjati bahri hadiyatika mudkhala sidqin wa akhrijna minal zulumati ilan nuri mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matikan air di kontak di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat yang tercurah untuk kita dulu, sekarang, dan seterusnya. Rahmat Allah yang tak pernah putus, yang senantiasa terlimpah kepada alam semesta. Rahmat yang terkhusus kepada umat manusia, yang lebih khusus lagi, khususul khusus kepada orang-orang yang beriman, dan yang sempurna khusus kepada para ahli ma'rifatullah, ahli ma'rifat kepada Allah, para arifin, para yang kekasih, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang bertingkat-tingkat demikian sesuai dengan kapasitas kemampuan menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puja untuknya, segala rupa dan bentuk, segala bentuk keagungan, kesempurnaan dan keindahan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pujian yang sesungguhnya. Segenap rasa dan fikir, kesimpulan benar, rasa indah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya bermula, kepadanya menuju, dengannya bersama. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Allahumma shalli ala Muhammad salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selawat untuk saripati zat alam semesta, Nur Muhammad, nur yang terpuji, nur yang sempurna indah, nur yang bersumber kepada Allah, dari Allah, nur yang meliputi, nur yang menjadi asal segala sesuatu di alam semesta ini,
ya nur yang meliputi segenap semesta wujud yang ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wal kainati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salat untuk penghulu kita Nabi Muhammad, pembuka segala yang terkunci dengan bukaan yang sesungguhnya, penolong yang hak, dan segenap untuk dirinya dan untuk keluarganya dan yang terkait dengan keluarganya, terliput seluruh orang-orang beriman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ikhwan fillah yang berbahagia, pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang astagfirullah, yaitu minta ampun kepada Allah, terjemahan secara leksikalnya. Rujukan daripada itu sebenarnya kita menuju kepada surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Bersih atau termasuk yang suci. Perkara bersih dan suci ini erat sekali kaitannya dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu dimensi istighfar yaitu usaha pensucian. Kenapa? Innallaha tahirun wa la yaqbalu illa tahira. Allah suci, tak akan menerima kecuali yang suci. Allah Maha Suci, tak mencintai kecuali yang suci. Allah Maha Awwab, penerima taubat, dan sangat mencintai orang yang taubat dan kembali kepadanya. Saudara yang berbahagia, pada segmen sebelumnya kita membahas astagfirullah dengan 10 tingkatan, 10 level. Itu tidak bisa tidak memang harus kita sempurnakan dan kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena kita masih terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Keterikatan kita dalam liputan dimensi ruang dan waktu menyebabkan kita terpapar dengan berbagai hal, baik yang berupa yang nyata maupun yang gaib, baik keadaan yang benar maupun keadaan yang tak benar. Situasi kondisi yang kita hadiri dalamnya menyebabkan kita terpapar dengan segala kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan daya yang ada pada diri kita. Apakah daya tolak, atau daya serap, atau daya perubahan akibat interaksi atau sinergi dengan hal-hal yang datang dari luar. Sementara perjalanan kita tetap menuju kepada Tuhan, dan itu terus terjadi. Makanya minta ampun itu tetap harus dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, aku minta ampun kepada Allah 70 kali dalam sehari semalam. Ya, kadang di hadis yang lain mengatakan Rasul minta ampun kepada Allah 100 kali. Nah, kita tidak terikat dengan kuantitas angka-angka, tapi kita berpacu dalam kualitas mutu untuk mencapai kebenaran yang sejati, untuk mencapai realitas yang sesungguhnya. Sesudah kita minta ampun kepada Allah dengan
10 hal yang kita lakukan untuk istighfar dengan seluruh hal yang ada dalam tubuh jasad kita, istighfar dengan membersihkan seluruh karakter-karakter yang terbawa, yang tertinggal, yang ada pada batiniah kita, kemudian residu daripada pemikiran-pemikiran, gejolak intelektual yang ada dalam pemikiran kita, kemudian sisa-sisa atau sampah-sampah yang berupa informasi-informasi yang sesudah kita terima, terserap dan tersimpan dan tak terakses hingga melapuk dalam waktu, menjadi penyakit, menyebabkan turunnya kapasitas kemampuan daya ingat dan daya pikir kita, karena terlalu banyak hal yang tersimpan, amburadul, acak adut, sehingga di saat kita butuh informasi yang sesungguhnya, ingin menguatkan kembali atau membangkitkan kembali apa yang sudah kita tahu, kita kadang-kadang mengalami kesulitan. Untuk menghapus dan mengatur itu semua, kita tidak mampu, kecuali yang melakukannya adalah yang menciptakan. Untuk memformat isi otak kita, kita tak mampu. Yang mampu adalah yang membuat otak kita. Untuk mendefrag kembali susunan, ya, file dan folder yang ada di otak kita ini, kita pun tak mampu. Nah, maka kita kembalikan kepada yang punya atau kepada yang menciptakan. Itulah Allahul Hab. Nah, proses pengembalian ini sebenarnya hanya berupa pengakuan. Pengakuan dengan sungguh-sungguh bahwa itu di luar kuasa kita. Semua hal yang kita sebutkan tadi itu adalah milik Allah. Maka dikembalikan kepemilikannya kepada Allah, penguasaannya kepada Allah, pengaturannya kepada Allah. Walaupun hal-hal atau benda-benda tersebut berupa ciptaan atau al-khalaq, tapi yang ciptaan atau al-khalaq ini tak pernah lepas daripada pengayoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah lepas daripada penguasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penguasaan pengayoman itu berupa sebuah sifat yang mana sifat tak pernah lepas daripada yang disifati, ya. Sifat tak pernah terpisah daripada yang disifati, dan sifat tak pernah lepas daripada objek daripada sifat itu sendiri. Saudara-saudara berbahagia, maka perlulah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dasarnya innallaha yuhibbut tawwabin. Dalam surat Ali Imran dalam surat 3 ayat 33, wasari'u ila magfiratin min rabbika, kembali cepat minta ampun kepada Tuhan. Cepat kembali kepada ampunan Tuhan. Itu proses penghapusan. Tapi ada rangka berikutnya, yaitu proses pertobatan untuk menghilangkan kedustaan-kedustaan. Itu yang namanya pengembalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status hak kepemilikan daripada yang ada pada satu unit diri manusia itu dikembalikan hak dan statusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga eksistensinya atau keberadaannya tak lain daripada pengejawantahan sifat, kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama at-taibun atau tawabin. Maka kalau kita ingin mendapat cinta, mengetahui mendapat cinta kepada Allah, maka sempurnakan taubat dan sempurnakan pensucian diri. Baik, menyempurnakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau dikatakan secara teori gampang, tapi ini butuh pengamatan yang terus-menerus, kesadaran yang terus terjaga. Dalam setiap situasi, kondisi bagaimanapun kehidupan yang sedang kita jalani ini, kita harus tetap senantiasa menjaga kesadaran bahwa kita ini statusnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi kita, sifat kita, perbuatan kita, semuanya dalam liputan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status ini yang perlu kita jaga. Taibun, ya.
Jadi tidak ada istilah orang sudah bertobat, ya ada taibun. Sebab taibun itu sesudah diterima taubatnya oleh Allah, maka dia akan menerima kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan Nabi Adam sesudah bertobat, akhirnya dia menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Baik. Sementara al-mutatahhiri, toharah, maka kita sempurnakan kesucian itu secara fisik lahir. Kita sempurnakan sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ada yang kita pahami. Mulai daripada hukum istinja, hilang rupa, warna, dan bau. Itu dalam proses pembersihan daripada najis. Kemudian pembersihan daripada hadas. Nah, ini dia yang harus kita pahami. Kenapa diistilahkan hadas? Ya, hadas itu adalah sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang mungkinul wujud. Sementara di balik hadas itu ada yang qadim. Apa yang qadim? Itulah yang wajibul wujud. Sementara kita diminta suci daripada hadas, artinya kita mensucikan diri dari hal-hal yang sifatnya mungkinul wujud. Kita suci daripada hal-hal yang sifatnya wujud majazi. Karena wujud majazi itu, wujud tasawuri, itu adalah hal yang bersumber daripada mungkinul wujud. Apa itu mungkinul wujud? Ya, bisa ada, bisa tak ada. Ada, tak ada, sama saja. Karena aslinya tak ada. Maka dinamakan mungkinul wujud. Nah, yang wajibul wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, itu adalah mungkinul wujud. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi ketika kita diminta bersuci daripada hadas kecil, ya kita pahami selama ini hadas kecil adalah buang air besar dan buang air kecil. Betul secara syariat. Tapi hadas kecil ini, ketika kita lihat ke dalam, bahwa terjadinya hadas kecil itu karena proses ketubuhan kita. Ada makan, ada minum. Pembuangan kotorannya namanya hadas. Oke? Nah, itu proses daripada ketubuhan kita. Melanjut daripada itu, yang hadas kecil itu lagi, ya, proses yang ada di dalam diri kita ini yang berkaitan dengan hal-hal mungkinul wujud di alam sogir diri kita, alam mikro, itu juga hadas. Maka itu semua dihapuskan, diminta kepada Allah supaya dihapuskan. Sehingga ketika kembali kepada diri kita, nanti nyata yang tujuh itu. Tidak bergerak aku kecuali geraknya Allah. Tak melihat aku kecuali penglihatannya Allah. Tak mendengar aku kecuali pendengarannya Allah. Tak mengerti aku itu kecuali dengan ilmunya Allah. Tak tergarik hatiku kecuali gerak dari Allah berupa iradat. Dan tak mampu aku berkata-kata dan berpengetahuan dan untuk hidup kecuali di Allah. Maka hilanglah hadas kecil itu. Nah, bagaimana berikutnya? Ada lagi yang namanya hadas besar. Mana hadas besar itu? Itulah keberadaan alam semesta wujud ini yang bersumber daripada mungkin wujud. Hilang dia. Semesta besar itu termasuk eksistensi ruang dan waktu. Maka semesta wujud seperti itu juga harus dinafikan, kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah terhapus dalam kesadaran dimensional kita bahwa ruang dan waktu itu nisbi, relatif, tak ada, berarti sucilah kita daripada hadas besar yang sifatnya ruhani.
Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kalau untuk mendapat cinta dari Allah itu, sempurnakan taubat dan sempurnakan pensucian diri. Sebaliknya, kalau kita ingin membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, maka Rasul menegaskan dalam surat 3 ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah, kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku, Muhammad. Coba lihat dalam kaidah usul fikih, al-amru bil amri bisyai'in, al-amru bil amri bisyai'in dalla zalika ala wujubi al-qiyami bidzalikal amri. Perintah untuk memerintahkan sesuatu menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang wajib. Artinya yang diperintahkan untuk melakukan perintah, dia sendiri juga ikut melakukan apa yang diperintahkan. Artinya perintah itu berlaku untuk dia dan kepada yang diperintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad diperintahkan, hai Muhammad, katakanlah, kalau kau mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu Muhammad untuk kita. Coba sekarang, Muhammad untuk dirinya sendiri. Kalau dia betul-betul mencintai Allah, maka dia harus ikuti aku. Bagi Muhammad berlaku ayat ini, bagi kita juga berlaku ayat ini. Al-amru bil amri bisyai'. Itu dalam kitab Al-Bayan ada itu. Ini kitabnya nih. Ya. Al-Bayan. Itu dalam kitab ini juga ada At-Tadmuriyah. Baik. Jadi penzohiran cinta kepada Allah harus ikut kepada aku. Nah, ikut kepada aku artinya ikut kepada yang berstatus aku. Sementara sang aku ini siapakah? Nah, di sini banyak tersesat orang. Ketika dia mengikuti sang aku, dia terjebak dalam keakuan nisbi, yaitu orang yang mengaku-ngaku. Maka dalam surat Yusuf ayat 112, innan nafsa la ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu, ya, diri, jiwa, senantiasa memerintahkan kepada yang yang jahat-jahat. Maka oleh karena itu, illa ma rahima rabbuka, kecuali yang dikasihi Tuhanmu. Nah, ini dia, kita ketemu nanti. Yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah maha kasih, sumber segala kasih, maha cinta dan asal segala cinta, dan dialah bermuara segala cinta, dan dialah cinta yang sejati. Ketika dia mencinta, tak akan mencintai dia kecuali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Yang wujud, yang hak, yang nyata bagi Allah adalah dirinya sendiri. Yang lain cuma Nah, kapan ya orang ini baru akan mendapat kesejatiannya? Apabila dia sudah sempurna taubatnya, sempurna pensucian diri, maka otomatis rahimah rabbuka muncul pada dirinya. Maka mengikuti sang aku itu yang sudah muncul rahimah rabbuka, itulah tanda dia mencintai Allah, dan akibatnya, ya, presidennya sebelum itu dia dicintai Allah. Kenapa? Karena dia sudah bertobat dan dia sudah bersucikan diri.
Saudara-saudara yang berbahagia, itu dia yang berkait dengan kaitan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti istighfar, hapuskan dosa, hapuskan eksistensi mungkinul wujud, dari yang berkata sampai yang dikatakan, dari yang melihat sampai kepada yang dilihat, dari yang mendengar sampai kepada yang didengar, dari yang merasa sampai yang dirasakan, dari yang hidup sampai yang dihidupkan. Eksistensi mungkinul wujud, minta kepada Allah supaya dihapuskan. Kita tak mampu menghapuskan. Itu yang sempurna. Jadi penyerahan diri, kemudian kesadaran yang terjaga terus-menerus. Nah, inilah yang menjadi matlamat, kufatis, tujuan akhir yang ingin kita capai. Kenapa? Karena sesudah itu tercapai nanti, ketika sudah menjadi tumpuan kasih sayang Allah, palataan cinta kasihnya, maka ketika dia sudah mengkristal, sudah menjadi jati diri, sudah menjadi atribut diri, sehingga akhirnya menjadi kesejatian diri, maka memancar dari itu kasih sayang yang Allah tularkan. Kasih sayang Allah muncul dari diri-diri yang sudah sempurna taubat kepadanya, sehingga dia pun menjadi sumber kasih sayang bagi orang-orang dan bagi kehidupan, bagi yang ada di sekitarnya, bahkan bagi alam yang dia hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang berbahagia, al-amru bisyai'in amrun biwasailihi. Jika perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga untuk sarana dan prasarana. Jika Allah mencintai sesuatu, maka Allah juga mencintai. Jika Allah mencintai sesuatu, maka Allah mencintai juga sarana peletaan, tempat tumpahnya, tempat tumpukan, tempat jatuhnya kasih sayang Allah itu. Maka kita yang pasrah menerima apa yang Allah berikan, pasrah menerima kasih sayang Allah di saat dia sudah sempurna, maka kitalah yang jadi kasih sayang itu, kitalah yang cinta sejati itulah sang aku. Fattabi'uni, ikuti sang aku yang seperti itu yang ada pada diri kita. Dalam ayat lain dikatakan, kamu tak dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak membaiki hubungan dengan orang manusia dan hubungan dengan Allah. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh, hubungan dengan Allah itu sudah sesuatu yang sangat pasti. Artinya, ketika kita menghadap kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika ila samai falanuwalliyaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering kali melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan kiblatmu kepada yang engkau senangi. Artinya apa? Orang nanti akan menemukan kiblat yang dia senangi. Kiblat yang dia senangi itu kiblat yang mendatangkan kebahagiaan, kiblat yang mendatangkan cinta kasih, kiblat yang mendatangkan rasa aman. Kalau kiblat hanya berupa batu, itu belum tentu mendatangkan keamanan. Kalau kiblat berupa uang, belum tentu mendatangkan rasa nyaman. Kalau kiblat berupa orang pun belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan. Relatif. Ketika seorang laki-laki jatuh cinta gila kepada seorang perempuan, ketika dia sudah mendapatkannya dan hidup bersamanya, ternyata cinta yang dia kira cinta sejati mungkin akan berubah bentuk seiring perjalanan waktu. Mungkin cinta tak berkurang, tapi bentuknya berubah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi falanuwalliyaka qiblatan tardaha, sesudah orang sempurna taubat kepada Allah, mensucikan diri, akhirnya dia menemukan kiblat yang dia senangi, kiblat yang menjadi sumber kesenangannya. Nah, di antara kiblat
yang ditemukan manusia di saat dia menemukan kebahagiaan di hatinya sendiri. Ketika dia sudah berkenalan dan menemukan kesejatian keakuannya. Ketika dia sudah lebur, hilang kenesbian dirinya, sadar dia akan absolutitas Allah Subhanahu wa taala, bahwa eksistensi mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, wujudul mutlak, yang kita pahami terbagi tiga. Maka perjalanan empiris orang untuk berinteraksi dan bersinergi dengan wujud yang dia pahami semakin tinggi, semakin kental, semakin real, semakin terasa, semakin disadari, maka sebenarnya dia sudah berjalan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nanti dia akan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sudah berjalan di dalam Allah, hidup di dalam Allah, kesimpulannya seluruh eksistensi, seluruh totalitas kehidupannya sudah di dalam Allah, barulah dia bisa memahami apa itu Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram, maka dia sudah berada di dalam Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbir suci, artinya selain Allah haram. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi efek nanti daripada sempurnanya taubat dan pensucian diri itu menyebabkan kita seluruh beraktivitas, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita berada di dalam dimensi ilahiyah, di dalam ruang lingkup ketuhanan. Maka ketika itu tak ada lagi batas-batas yang bisa disebut, ya. Kalaupun ada penyebutan, itu hanya untuk sebutan mengantarkan faham. Sebenarnya, apa yang mau disebut lagi? Ya. Kalau kita sudah di padang panjang, tak mungkin kita baca padang panjang. Ya. Kalau kita sudah dalam air, tak mungkin kita berkata mencari air. Tidak lagi. Tapi bagaimana supaya berdaya guna, bermanfaat dalam setiap titik eksistensi yang kita ada di dalamnya. Saudara-saudara yang berbahagia, itu sebagai paparan pengembangan sedikit dari wawasan tentang Allahu Akbar. Maka lanjut kepada itu, ketika orang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Itu ucapan syaitan yang terkutuk. Kata-kata syaitan yang terkutuk itu jangan dimaknai sosok setan yang menggoda-goda manusia. Setan yang terkutuk itu adalah semacam level kesadaran tertinggi yang terhijab dari Tuhan. Kita minta lindung dari hal itu. Sebab nggak level lagi ketika sudah di hadapan Allah masih menyebut nama-nama yang lain. Nggak level. Ternodai kesucian apabila hadir sebutan-sebutan yang lain. Maka kita fahami minasyaitonirrajim itu adalah mewakili eksistensi tertinggi yang terhijab dari Tuhan. Maka kita minta lindung. Ya. Syaitan itu kan artinya yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Tersembunyi dari apa? Tersembunyi dari Tuhan. Maka namanya syaitan. Maka kita minta lindung kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita minta lindung kepada Allah daripada keterhijaban meskipun itu terhadap diri sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, maka ketika kita sudah melakukan itu dengan baik, jadi kita tidak melemparkan syaitanur rajim kepada sosok-sosok, tapi kita melemparkan syaitanur rajim itu yang dimaksud adalah hijab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Sebab setan pun tidak akan mampu bergerak kalau tidak diizinkan oleh Allah. Setan itu dari Allah, kata siapa bukan dari Allah. Ada enggak yang tidak dari Allah? Tak ada. Semuanya dari Allah.
surga dari Allah, neraka dari Allah, iblis dari Allah. Maka kita hanya cukup menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu saja, karena itulah peran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesama aparat tidak boleh saling mendahului. Mereka semua sudah punya tugas-tugas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada peran-peran yang diberikan oleh sutradara yang hakiki. Maka semuanya tinggal menjalankan peran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan berlandaskan kepada meyakini kedhaifan sebagai hamba yang masih terikat, masih terganggu, yang masih terkait dengan kesadaran indrawi, kesadaran jasadiah, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minasyaitonirrajim. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu pernyataan bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa segala sesuatu dari level ilmu tetap dimulai dengan nama-nama. Sebagai ungkapan-ungkapan, kenapa nama perlu? Karena nama itulah yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ كُلِّهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Mereka menjawab, kami tak tahu. Engkaulah Maha Suci, Engkaulah yang Maha Mengetahui. Maka ada itu ucapan mereka pujian kepada Allah. Ya. Tapi ketika asma ditanyakan kepada para malaikat, tidak ada yang bisa menjawab. Maka mereka memuji Allah, subhanakallahumma la ilma lana, dan di ayat la fahmalata ila ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Saudara-saudara yang berbahagia, maka kita memahami kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti sebenarnya tak ada batas, tak ada hijab yang sungguh-sungguh, tak ada hijab yang benar-benar, tak ada hijab hakiki. Semua adalah hijab-hijab zonniyah yang kita kira ada. Tak ada. Tak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka falanuwalliyaka qiblatan tardaha, di saat kita sudah menemukan cinta sejati itu mengarah kemana, di saat itulah kita menemukan cinta yang sesungguhnya. Dan satu hal, ketika orang sudah sadar bahwa tak ada yang dicintai melainkan dirinya sendiri, di saat itu dia akan mencari lebih dalam lagi diri yang dia cintai itu, atau kesejatian diri yang dicintai itu seperti apa. Saudara-saudara yang berbahagia, itu paparan kita malam ini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Nanti sesudah itu kita akan zikir bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.